Veda belum beruntung. Ya, balapan race pertama seri keempat Asia Talent Cup di Thailand ini berlangsung sangat ketat antara 5 pembalap rombongan terdepan. Kali ini Veda dapat perlawanan alot dari rider tuan rumah Jakripat Poetisan. Ia terlihat ngotot untuk bisa menang di kandangnya sendiri. Selain itu, 3 rider kuat Jepang seperti Mitani, Ezawa, dan Odaki memastikan pertarungan akan rapat hingga tikungan terakhir. Balapan berlangsung sore setelah balapan sprint MotoGP selesai. Veda akan start dari posisi pertama, diikuti Ogiwara dan jagoan tuan rumah Poetisan. Super start dari Veda Ega Pratama. Ia bisa sedikit membuka jarak di awal lap pertama, namun tidak lama bisa segera ditempel Poetisan. Poetisan sangat ngotot di balapan kandangnya ini. Ia berusaha terus dekat dengan Veda dan tidak memberikan Veda membuat jarak. Lap ketiga, rombongan terdepan yang terdiri dari Veda, Poetisan, Odaki, Mitani, dan Ezawa langsung berjarak. Pembalap lain tidak bisa mengimbangi race pace mereka. Di tikungan terakhir lap ketiga, Poetisan ambil alih pimpinan dari Veda, namun tidak lama bisa diambil kembali. Veda terus ditempel Poetisan di setiap sudut sirkuit. Poetisan terus nyoba overtake dengan berbagai cara. Sempat berhasil disalip Poetisan, Veda nggak kendor. Ia langsung balas dengan overtake mepetnya. Lap kelima, Poetisan kembali bisa nyalip Veda di trek lurus. Odaki ikut mepet Veda yang bikin Veda ada di tengah rombongan. Menghindari benturan, Veda justru terlempar keluar trek dan membuat posisinya tergusur ke posisi buncit di rombongan. Giliran Odaki dan Poetisan yang bertarung, gantian jadi pimpinan rombongan. Lap ke-6, masih di posisi kelima mengekor rombongan, Veda malah membuat manuver spektakuler. Menjelang akhir trek lurus, dari posisi 5, Veda bikin leg breaking ajaib dan langsung melewati 4 pembalap di depannya. Wow, manuver macam apa itu? Veda dari posisi 5 langsung posisi pertama, hanya di satu tikungan. Gila. Memimpin balapan dan sempat aman sebentar sebelum Veda bisa kembali ditempel rombongan. Lap 9, Veda mulai bertarung saling balas manuver dengan Amon Odaki dan Poetisan. Lap ke-11, lagi-lagi Veda terjebak di tengah rombongan. Ia masuk ke posisi 4 di depan Shinya Ezawa. Tapi satu persatu ia ambil dengan gentle. Hingga awal lap ke-12, ia sudah di posisi pertama lagi. Lagi dan lagi, Veda terjebak di tengah rombongan di akhir trek lurus. Namun, Veda bisa segera comeback ke depan. Kali ini, Odaki yang ada di depannya. Sambil noleh, Odaki seperti sudah mengantisipasi akan manuver Veda di tikungan terakhir. 2 lap tersisa, Odaki memberi perlawanan dan langsung dijawab Veda. Veda Ega memimpin last lap. Ia berusaha kabur dari rombongan. Sempat berjarak, namun bisa ditempel kembali rombongan. Mendekati tikungan terakhir, Poetisan ambil sisi dalam, diikuti Ezawa yang lebih dalam lagi. Leg breaking tajam dari Poetisan hingga bisa melewati Veda. Veda yang berada di racing line paling tepat sudah mengantisipasi. Ia siap-siap akan masuk ke sisi dalam Poetisan yang sedikit melebar. Namun, Veda justru terhalang Ezawa yang berada sejajar dan menutup racing line-nya. Veda tergiring Ezawa keluar, kemudian sedikit membentur yang bikin motor Veda jumpalitan gitu. Akhirnya, Veda hanya finish kelima. Ekspresi kesalnya terlihat jelas saat garis finish. Hasil finish tidak menggambarkan balapan secara keseluruhan, tapi itulah balapan. Hanya dalam satu tikungan, dari posisi pertama harus puas finish posisi kelima. Balapan dimenangi jagoan tuan rumah Poetisan, diikuti Ezawa dan Odaki. Ya, racing insiden biasa dari balapan ketat 5 pembalap. Itu memang risiko jika balapan rapat seperti di Moto3. Hingga tikungan terakhir, kita belum tahu siapa pemenangnya. Buat Veda, ini jadi finish terendahnya di balapan Asia Talent Cup musim ini. Nggak apa-apa, Veda hanya belum beruntung. Justru hal-hal seperti ini yang akan jadi pelajaran berharga buat Veda untuk kemudian evaluasi kesalahannya dan diperbaiki di balapan berikutnya. Balapan kali ini membuat selisih poin Veda dengan Mitani menjadi 55 poin. Walau cukup jauh, namun Veda harus tetap berhati-hati.
Jangan sampai lengah di balapan-balapan berikutnya. Kita tunggu race kedua minggu pagi. Jangan lupa ya. Terima kasih sudah mampir di garasi roda 2. Kita ketemu di video berikutnya.